Bismillah, kali ini kita akan membaca buku Solusi Anak Bermasalah. Baca dari cover depannya dulu ya. Apakah anak Anda malas sholat, suka berdusta, pendengki, pemarah, penakut, egois, hiperaktif? Semoga tidak. Temukan terapi praktisnya dalam buku ini. Buku ini ditulis oleh Syekh Mahmud Mahdi Al-Istambuli. Penerbitnya Zam-Zam Mata Air Ilmu. Setelah kita baca cover depannya, mari kita baca cover belakangnya. Solusi anak bermasalah. Anak Anda tidak mau sholat, suka berdusta, pemalas, egois, pemarah, hiperaktif, suka ngompol, kurang nafsu makan, atau memiliki perilaku bermasalah lainnya. Kalau begitu, inilah buku yang sedang Anda tunggu. Karakter buruk pada anak seringkali membuat cemas para orang tua dan mengusik benak mereka. Sebab anak-anak yang bermasalah pada kepribadiannya merupakan bahaya menakutkan yang mengancam masa depan keluarga dan umat. Sedangkan solusi mengatasi anak-anak bermasalah merupakan seni pekerjaan tersendiri yang membutuhkan usaha keras. Dalam buku ini dijabarkan berbagai bentuk perilaku buruk anak yang harus diwaspadai oleh setiap orang tua, disertai dengan solusi praktis, menjadikan buku ini layak dibaca oleh setiap orang tua dan para pendidik. Selamat membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Anak lemah. Banyak orang tua mengeluhkan kelemahan anak mereka padahal tidak mengidap penyakit jasmani, sehingga hal ini mengusik kenyamanan dan merisaukan benak mereka. Kelemahan pada anak pada umumnya sebagai akibat dari penanaman sikap tawakal yang lemah, takut bila dingin menimpa anak, menyimpan banyak pakaian anak, dan melarangnya bermain. Bila keluarga bertamasya, orang tua melarangnya bergerak bebas, melarang anak ketika ingin memanjat pohon. Misalnya, pada waktu malam tidak diperkenankan meninggalkan kamarnya, memerintahnya berdiam diri di sudut rumah, dan tata aturan lainnya yang rapuh dan rusak. Dulu, aspek kekuatan dan kesederhanaan bagian dari pendidikan bangsa Arab dan umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar para sahabat mengajari anak-anak memanah, berenang, dan menunggang kuda, dan mengajak hidup sederhana. Beliau tidur di atas tikar dan makan gandum kasar. Diriwayatkan bahwa beliau pernah melihat anak-anak saling berlomba lari. Maka beliau menyemangati mereka dan berlomba dengan mereka, sebagaimana beliau pernah berlomba dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu, kita harus memperkenankan anak-anak kita bermain, memotivasi mereka agar aktif bergerak, dan kita berikan permainan baru yang beragam. Kita biasakan mereka berpakaian sederhana dan tidur beralaskan karpet kasar. Hindarilah sikap berlebih-lebihan dan berpenampilan trendy. Ajari sikap kekesatriaan, mendaki gunung, makan roti tanpa lauk sesekali, dan bebani tugas melaksanakan pekerjaan penting. Adapun sekarang, bangsa Arab dan umat Islam menuju fase yang paling berbahaya. Ini hampir merupakan sebuah peperangan, bahkan peperangan untuk mempersiapkan kemuliaan dan kehormatannya. Dan tidak ada contoh pendidikan kuat dan bebas lepas yang bisa menolong untuk itu. Ada juga jenis lain kelemahan pada anak-anak yang pada jiwa mereka sebabnya adalah meremehkan dan tidak menghargai pendapat mereka serta memaki-maki mereka terus-menerus. Maka, dalam satu masalah orang tua harus memiliki bukti kuat. Janganlah meremehkan orang dan mengolok-olok anak-anak mereka. Sebaliknya, orang tua harus menghormati pribadi mereka dan membiasakan pada mereka bersikap percaya diri. Caranya dengan memotivasi dan memuji mereka. Dalam kitab Al-Jami'us Shawir disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Muliakanlah orang yang kalian menimba ilmu darinya, dan hormatilah orang yang kalian ajari ilmu." Dalam hadis tersebut terdapat pesan
Betapa berartinya sikap memuliakan dan betapa pentingnya hal itu untuk menguatkan jiwa anak kecil dan orang tua. Bila tidak demikian, anak akan tumbuh menjadi generasi yang berjiwa lemah, lagi bercita-cita rendah, tidak ada manfaat yang bisa diharapkan darinya. Sebab lain kelemahan anak adalah lemahnya kepribadian anak, lemahnya kepribadian ibu, dan penyepelean secara terus-menerus yang dilakukan oleh ibu kepada kaum laki-laki yang disaksikan anak-anak. Seorang budak wanita yang tidak melahirkan anak kecuali budak juga. Seorang yang lemah jiwa tidak melahirkan kecuali generasi yang lemah sepertinya. Ada juga ayah yang senang mengejek anak-anaknya di depan orang-orang dan meminta mereka agar bertingkah lucu demi menghibur tamu-tamunya. Semua ini perbuatan yang dapat melemahkan jiwa anak dan merendahkan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bacaan tersebut menjadi solusi untuk anak lemah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga anak kita tidak lemah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini dan terima kasih pula telah subscribe channel ini.